NIM D1A019-018 kelompok 1C. Tiar dan Wapreza NIM D1A019063 dari kelompok 1C. Saya Holisyono NIM D1A019-190 kelompok 1C. Perkenalkan, nama saya Firda Arianda Giganti, NIM D1A0119-003. Hai, perkenalkan nama saya Aziza Salsa Damayanti, NIM D1A019196, kelompok 1C. Virus corona telah memakan banyak korban, menggoyahkan ekonomi dunia, dan masih banyak kerugian lainnya. Virus corona ini menyerang siapa saja, namun lebih banyak menyerang lansia, bayi, dan anak-anak. Karena virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Walau hanya dalam beberapa bulan saja, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Presiden Joko Widodo sendiri telah mengeluarkan sejumlah aturan guna menekan angka penyebaran virus corona atau COVID-19. Aturan-aturan ini dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden atau perpres, peraturan pemerintah atau PP, hingga keputusan presiden atau kepres. Sederet aturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo melawan pandemi virus corona. 1. Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Keputusan ini ditekan Jokowi pada Jumat 13 Maret 2020. Gugus tugas yang diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Doni Monardo, dibentuk dalam rangka menangani penyebaran virus corona. Gugus tugas ini memiliki sejumlah tugas antara lain: 1. Melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan virus corona. 2. Mengkoordinasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus corona. 3. Melaksanakan pengawasan percepatan penanganan virus corona. Yang keempat, mengerahkan sumber daya untuk melaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus corona. Gugus tugas ini harus melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden. Tak berselang lama, Bapak Joko Widodo kemudian menerbitkan Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 yang mengubah atau merevisi beberapa pasal dalam Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020. Bersumber dari www.kumparan.com/kumparannews/ Jokowi terbitkan Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas penanganan corona. Materi selanjutnya yaitu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Peraturan pemerintah yang mengatur soal pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini dibuat oleh Bapak Jokowi untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kebijakan ini dinilai lebih cocok diterapkan di Indonesia daripada karantina wilayah atau lockdown. Pembatasan sosial berskala besar ini paling sedikit meliputi yaitu yang pertama, peliburan sekolah atau tempat kerja. Yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan, dan yang ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau di fasilitas umum. Berdasarkan pasal 3 peraturan pemerintah ini, pembatasan sosial berskala besar harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu jumlah kasus atau aturan mengenai PSBB. Kemudian dijelaskan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Kutipan ini diambil dari www.amp.kompas.com.
Yang selanjutnya yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, Jokowi mengumumkan tambahan anggaran penanganan virus corona yaitu sebesar 405,1 triliun dengan rincian sebesar 75 triliun untuk bidang kesehatan, 110 triliun untuk social safety atau jaring pengaman sosial. Kemudian sebesar 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kur, serta 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi sosial. Terkait social safety, pemerintah menyiapkan PKH sebesar 10 juta KPM yang dibayarkan bulanan mulai bulan April. Ada juga kartu sembako yang penerimanya dinaikkan menjadi 20 juta dengan manfaat naik sebesar 200.000 selama 9 bulan. Selain itu, kartu dana prakerja dinaikkan menjadi 20 triliun untuk mengcover sekitar 5,6 juta informal pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat pendapat insentif pasca pelatihan sebesar 600.000 dengan biaya pelatihan sebesar 1 juta. Selanjutnya, pembebasan biaya listrik selama 3 bulan untuk 20 juta pelanggan listrik dengan daya 450 volt dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 volt bersubsidi. Terdapat juga tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175.000 dan dukungan logistik sembako kebutuhan pokok sebesar 25 triliun. Berikut berita dikutip pada www.tirto.id. 4. Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. Perpres tersebut dikeluarkan Jokowi berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Melalui Perpres ini, anggaran kementerian dan lembaga dipangkas untuk menghadapi virus corona. Jokowi memang berulang kali meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memangkas anggaran dari kegiatan non-prioritas yang manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Mantan wali kota Solo itu meminta agar anggaran dialokasikan dan dialihkan untuk penanganan virus corona. Sebagian besar kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran, namun terdapat 2 kementerian yang mengalami kenaikan anggaran selama pandemi virus corona ini, yaitu Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara kementerian yang mengalami pemotong anggaran yang cukup besar diantaranya Kemristek dan Kementerian PUPR. Tidak hanya itu, lembaga yang mengalami pemangkasan bukan hanya lembaga kementerian, namun juga lembaga pemerintah non-kementerian, diantaranya adalah Polri dan KPK. DPR dan MPR juga mengalami pemotongan anggaran. Kebijakan yang selanjutnya yaitu Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Kepres ini menjadi aturan terbaru yang diresmikan pada 13 April 2020. Jokowi resmi menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional. Dalam aturan ini juga dijelaskan bahwa penanggulangan bencana COVID-19 dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kemudian dalam Kepres tersebut dijelaskan bahwa kepala daerah menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah.
kebijakan daerah harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat seperti isi Kepres yaitu, dan dalam menetapkan harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Sumber www.peraturan.co.id. Gaya kepemimpinan merupakan aktualisasi dari sikap yang dekat hubungannya dengan perilaku. Menurut kelompok kami, Joko Widodo menggunakan gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional yaitu memimpin dengan berbagai macam gaya kepemimpinan seperti gaya kepemimpinan demokratif, birokratif, otoriter, dan lain-lain sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Presiden Joko Widodo sebelum adanya pandemi ini menggunakan gaya kepemimpinan demokratif, yaitu di mana anggota organisasi diberikan kebebasan untuk mengutarakan ide, pendapat, ataupun gagasan. Hal ini sesuai dengan Indonesia yang menganut demokrasi. Sesuai dengan pendapat Zulkarnain dan Syamsuddin pada jurnal politik yang mengatakan bahwa Joko Widodo menerapkan model kepemimpinan demokratis dengan selalu menekankan pendekatan partisipatif dalam menjalankan kekuasaan. Namun pada saat pandemi seperti sekarang ini, Joko Widodo menggunakan gaya kepemimpinan birokratif. Gaya kepemimpinan birokratif yaitu gaya kepemimpinan yang mengacu pada peraturan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, Presiden Joko Widodo mengeluarkan banyak kebijakan yang berupa peraturan presiden, keputusan presiden, ataupun yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Siswanto, Hujianto, dan Prabowo pada jurnal Visi Manajemen yang menyatakan bahwa pemimpin melakukan instruksi yang jelas, tugas bertahap, dan aturan yang jelas. Jadi, menurut kelompok kami, Joko Widodo menggunakan gaya kepemimpinan situasional, yaitu sesuai dengan pendapat Aisyah dan Sultan pada jurnal politik yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan situasional yang efektif dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan bersama.